Benar, tindakan korporasi dapat menjadi salah satu cara untuk membidik cuan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua tindakan korporasi menguntungkan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Cara membidik cuan, dividen, pembagian dividen, olah perusahaan, dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Stock split, pemisahan saham dapat membuat harga saham lebih terjangkau, meningkatkan likuiditas, dan menarik minat investor baru. Ini bisa berpotensi meningkatkan nilai saham. Buyback saham, perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar, yang dapat meningkatkan harga saham dan profitabilitas. Merger atau akuisisi, penggabungan atau akuisisi dapat menciptakan sinergi dan meningkatkan nilai perusahaan, yang dapat menguntungkan pemegang saham. Risiko, tidak semua tindakan korporasi menghasilkan keuntungan. Perubahan nilai saham tidak selalu diprediksi. Informasi yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan kerugian. Ada biaya dan risiko yang terkait dengan setiap tindakan korporasi. Tips: lakukan riset mendalam. Fahami secara detail tentang perusahaan, tindakan korporasi yang dilakukan, dan dampaknya bagi pemegang saham. Pertimbangkan risiko. Jangan hanya fokus pada potensi keuntungan, tetapi juga pertimbangkan risiko yang terkait dengan tindakan korporasi. Diversifikasi, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Investasikan di berbagai aset untuk mengurangi risiko. Konsultasikan dengan profesional. Konsultasikan dengan ahli keuangan untuk mendapatkan nasihat dan panduan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa investasi di pasar saham memiliki risiko. Tidak ada jaminan keuntungan dan Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasi Anda. Faktor yang mempengaruhi tindakan korporasi, kondisi pasar, fluktuasi pasar, seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan korporasi. Kinerja keuangan perusahaan, keuntungan, arus kas, dan leverage keuangan perusahaan dapat memengaruhi pilihan tindakan korporasi. Strategi perusahaan, tindakan korporasi, seringkali dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperluas bisnis, atau meningkatkan efisiensi. Regulasi dan hukum, aturan dan peraturan pemerintah, seperti peraturan pasar modal dan pajak, dapat memengaruhi jenis tindakan korporasi yang dapat dilakukan. Faktor internal seperti struktur kepemilikan, manajemen, dan budaya perusahaan juga dapat memengaruhi keputusan tindakan korporasi. Kondisi industri, persaingan, inovasi, dan tren di industri juga dapat memengaruhi strategi perusahaan dan pilihan tindakan korporasi. Permintaan investor dapat memberikan tekanan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan korporasi tertentu, seperti pembagian dividen atau buyback saham. Perubahan demografi, tekanan eksternal, faktor eksternal seperti perubahan teknologi,